Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in. Amma ba'd. Kajian Fiqh Sirah An-Nabawiyah termasuk Siratul Khulafa Ar-Rasyidin sudah sampai kepada masa pemerintahan Sayyidina Ali, kekhilafahan beliau, di mana sudah di depan dijelaskan tentang berbagai peristiwa besar yang merupakan kegoncangan secara politik. Ketidakpercayaan kepada Sayyidina Ali dari Ibunda Aisyah, dari Tolha dan Zubair, dan peristiwa-peristiwa yang bersamaan dengan itu. Kemudian juga penolakan Muawiyah untuk membeat beliau, di mana Muawiyah punya pengaruh yang besar di daerah Syam, karena beliau menjadi gubernur di sana, ternyata tidak mau membeat beliau. Kemudian terjadilah tahkim, peristiwa tahkim. Dari peristiwa tahkim ini ternyata menimbulkan perpecahan di tubuh pasukan Sayyidina Ali. Munculnya kaum Khawarij. Kaum Khawarij ini ya gak mau di bawah pemerintahan Muawiyah, ya gak mau di bawah pemerintahan Ali, gak mau. Menyalahkan kedua-duanya karena tahkim. Mereka mengatakan tahkim dengan manusia itu namanya. Meskipun sudah disadarkan oleh Abdullah bin Abbas, disadarkan oleh Sayyidina Ali sendiri, bahwa manusia itu sarana. Lah Quran apa bisa bicara langsung? Ya lewatnya manusia. Dan itu sudah dipesankan oleh Sayyidina Ali kepada juru rundingnya itu untuk bertahkim menggunakan kitabullah. Tapi tetap ngotot sehingga kaum Khawarij ini menganggap Sayyidina Muawiyah maupun Sayyidina Ali sesat semua. Lah yang problem adalah mereka ini adalah sebelumnya pengikut setia Sayyidina Ali, jadi secara politis kegoncangan yang besar terjadi pada kelompoknya Sayyidina Ali. Setelah peristiwa tahkim, dan ternyata mereka bermain-main, apalagi Amr bin As malah mengangkat Muawiyah sebagai khalifah setelah menurunkan Sayyidina Ali dalam pidatonya. Kemudian bubar orang-orangnya, kemudian mereka pulang kembali bersenang-senang, kemudian membaiat Sayyidina Muawiyah. Ini tindakan yang menurut Sayyidina Ali sudah benar-benar ngaco. Maka beliau kemudian mengirim pasukan besar menuju ke Syam untuk memerangi Sayyidina Muawiyah. Tetapi di tengah jalan orang-orang Khawarij telah sampai kepada beliau Sayyidina Ali. Orang-orang Khawarij semakin menjadi-jadi. Orang yang menjadi pengikutnya Sayyidina Ali yang jadi korban, karena yang dekat dengan mereka. Orang-orang yang dekat Sayyidina Ali, yang masih setia dengan Sayyidina Ali, dibantai, dibunuh, dihalalkan darahnya oleh Khawarij ini. Termasuk yang dibunuh adalah Abdullah ibn Khabbab. Abdullah ibn Khabbab ini seorang sahabat yang sangat dekat dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga istrinya yang sedang mengandung pun dibunuh karena tidak mau ikut rombongan mereka Khawarij ini.
Tidak hanya itu, ini tadi hanya sebagai bagian dari orang-orang yang dibunuh oleh Khawarij. Sayyidina Ali sangat sedih. Terus akhirnya, wah ini lebih penting ini dulu, ngurusi Khawarij ini. Karena ini sadis sekali tindakannya. Lebih berbahaya daripada Sayyidina Muawiyah menurut perhitungan Sayyidina Ali. Akhirnya, pasukan itu beralih menuju ke Khawarij mau. Bismillahirrahmanirrahim. Karena dikhawatirkan nanti akan situasinya semakin berdarah-darah karena ini jadi ngaco, dianggap sesat, halal darahnya sangat-sangat ekstrim. Fataja mongko menghadap ilaihi maring mereka Khawarij sapa Aliun Ali radhiyallahu anhu biman lawan pasukan ma'ahu serta Sayyidina Ali min ashabi sahabat-sahabat Sayyidina Ali. Walamma qaraba an semangsane nyedaki sapa Sayyidina Ali al-Madaina ing daerah Madain arsala mongko kirim ngono sapa Sayyidina Ali ilal Khawarij marang Khawarij bin Nahrawan. Khawarij yang di Nahrawan dikirimi pesan seperti ini. Anidfa'u tegese yen ta padha nyerahke ngono sapa Khawarij ilaina maring kita matalata ikhwanina ing para pembunuh sahabat-sahabat kawan-kawan kami mingkum di antara kalian. Jadi Khawarij gini, sudahlah saya hanya mau minta Khawarij yang di Nahrawan, karena kami sudah mendengar berita santer, mutawatir, kalian telah membunuh, atau sebagian dari kalian telah membunuh sahabat-sahabat kami yang setia kepada Sayyidina Ali. Tolong yang membunuh itu dikirim ke kami. Hatta naqtula sehingga mengkisas sapa kami mereka, biar kami kisas itu. Dan hanya yang bersalah saja yang membunuh saja. Kemudian untuk kalian para Khawarij, aku tidak mengurusi kalian. Jadi yang saya urusi hanya mereka yang membunuh sahabat kami, yang nyata-nyata membunuh. Summa inna nulis sesungguhnya kami kutarikukum, orang yang meninggalkan kalian, artinya membiarkan kalian. Kami tidak akan mengganggu kalian. Tapi tolong kirim orang-orang yang telah membunuh sahabat-sahabat kami itu, yang tanpa salah dibunuh hanya karena tidak mau ikut rombongan Khawarij yang ekstrim itu. Jadi ternyata memang berat menghadapi orang ekstrim itu. Nggak mau ikut mereka bunuh, gitu, dianggap musuh. Repotnya. Wasairuna, dan kami akan berangkat bepergian ila Syam ke Syam. Arah pasukan kami kembalikan ke Syam lagi. Fala Allah mongko menawa sapa Allah iku ayarudda yang tembalikake sapa Allah kum ing kalian ila khairin maring kondisi sing luwih bagus mimma tinimbang kondisi antum mutai kalian iku alaihi ngatasi ma. Apa jawaban mereka? Mereka kirim utusan ke Sayyidina Ali. Wa ba'asu mongko padha ngirim ngono sapa Khawarij ila aliyin maring Sayyidina Ali. Yaqulun hale padha ngucap ngono sapa utusane. Nekat ini Khawarij ini. Kulluna qatala ikhwanakum. Yang membunuh itu kami semua. Jadi kalau kamu mau ngisos berarti ya bunuh kami semua. Ngoten niku. Ya nantang Sayyidina Ali. Kulluna utai kami semua iku kota lapas membunuh sapa kami semua ikhwanakum yang kawan-kawan kamu yang setia kepada kamu Ali. Wa inna rasulnya kami ku mustahiluna, orang yang menganggap halal dima'ahum ing darah-darah mereka ikhwanakum mau wa dima'akum. Darah kalian sendiri itu ya Ali, itu juga halal menurut kami. Maksudnya darahnya halal itu yo halal dibunuh, tambah nekat ini sudah. Wa inda idin nalika seperti sudah itu, sudah nekat Khawarij seperti itu.
taqaddama mongko maju ilahi maring khawarij sapa Aliun Sayyidina Ali fanasoha mongko nasihati sapa Ali hum ing khawarij mau wa wa'adzalan mituturi sapa Ali hum ing khawarij wa anzara lan ngancam sapa Ali hum ing khawarij falam yakun mongko ora ana iku lahum kedua khawarij apa min jawaban apapun mereka tidak menjawab ketika dinasehatimu illa antana dau kecuali yang padha ngajak-ngajak sapa mereka fima ing dalam kondisi bainahum antara khawarij ayyatahayyau ing yen padha siap-siap ayo kita siap perangi Ali dan sahabatnya malah nekat gitu wis ra mempan nasihat iki lho kok kaya ngoten nggih bahayanya ekstremitas itu. Nek wis kadung nganggep sesat Sayyidina Ali, dinasehatno debat wis ora kanggo kabeh. Musyawarah wis ora kanggo kabeh. Pokoke perang. Mateni ngoten. Ya Allah, wis lali sapa Sayyidina Ali. Seperti Sayyidina Ali itu termasuk minal asyrah al-mubasysyarah bil jannah. Termasuk 10 orang yang dijanjikan oleh Rasulullah pasti masuk surga. Kok lali kuwi? Siapa Sayyidina Ali? Sayyidina Ali adalah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendapatkan putri yang paling dicintai Rasul. Yaitu siapa? Fatimah Az-Zahra. Ketika mau menikah dengan Fatimah waktu itu belum ada calonnya. Rasulullah berkata di kalangan sahabat akan menikahi Fatimah. Seorang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan orang itu juga mencintai Allah dan Rasulnya. Saarane sahabat termasuk sing wis sepuh-sepuh barang daftar. Ora krono hanya sekedar kepingin entuk bojo garwa Fatimah sing ayu. Tapi krono tadi Rasulullah mengatakan orang yang akan menikahi Fatimah adalah orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan orang itu mencintai Allah dan Rasulnya. Itu pernyataan jeung Nabi. Wabeh do daftar saaran pirang-pirang. Termasuk Sayyidina Umar sepuh rawuh daftar. Daftar lah. Tapi ternyata jeung Nabi memilih Ali bin Abi Thalib. Artinya Ali bin Abi Thalib dalam sebuah pernyataan yang tegas di hadapan para sahabat banyak adalah orang yang dikatakan oleh Rasulullah, dinyatakan dengan tegas, orang itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Orang itu mencintai Allah dan Rasulnya. Loh kok itu tegel di Pak? Arti pateni iki piye? Masya Allah, ilah. Jadi kalau dunia ngono kuwi ekstrem ngoten wis lali kabeh ngono wis lali kabeh. Masya Allah. Bagaimana Sayyidina Ali disebut aqdhakum Ali. Rasulullah mengatakan orang yang paling pinter mutus perkara itu Sayyidina Ali satu-satunya. Kemudian bagaimana Rasulullah waktu mau ke Tabuk itu orang yang dipercaya untuk memimpin pemerintahan di Madinah ketika ditinggalkan oleh Rasulullah dan para sahabat adalah Sayyidina Ali. Sampai Sayyidina Ali sempat dikatakan, kau bagikan posisi Harun dari Nabi Musa. Orang yang sudah seperti itu. Sayyidina Ali adalah orang yang dipuji oleh Rasulullah. Ana Madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintu masuknya. Kok dihalalkan darahnya itu terus piye? Yeah. Dan merasa mereka itu yang menghalalkan darahnya Ali paling Islam. Coba wes. Terus piye dadine Islam iki? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ayat pada bersiap-siap. Ayo kita siap aja perang aja deh. Lil qitali kanggo perang. Wa lil liqa'i rabbil alamin. Kita mati untuk membela Islam loh gitu. Karena mereka merasa paling Islam.
Itu. Jadi mayoritas kelompok Islam yang ada di Sayyidina Ali bergabung dengan Sayyidina Ali maupun yang bergabung di Sayyidina Muawiyah itu dianggap gak Islam meneh wis. Sing Islam ya kelompok kecil mereka itu saja. Yang asalnya 12.000 kemudian nanti tinggal hanya berapa ribu, yang lain sudah banyak sadar. Jadi orang jutaan dianggap orang Islam kabeh. Sing Islam yang kelompok kecil itu tadi. Itu loh biasanya sikapnya seperti itu. Wa qabla ayyabda'a lan indren sadurunge yen to memulai apa al-qitalu peperangan amara perintah sapa Aliyun Sayyidina Ali Aba Ayyuba al-Ansari ing Abu Ayyub ayarfa'a ing yen to ngangkat sapa Abu Ali Abu Ayyub al-Ansari rayatal amani ing bendera putih lil khawariji kanggo khawarij, bendera aman putih. Jadi Sayyidina Ali masih di detik terakhir mengharapkan khawarij itu sadar. Abu Ayyub al-Ansari sebagai sahabat yang sangat senior disuruh membawa bendera putih kemudian supaya mengatakan kepada mereka, wa ayyakula yang mengucap sapa Abu Ayyub lahum pada khawarij, man jaa ila hadhir raya fa huwa amin. Hai para masyarakat yang berada di kelompoknya khawarij itu, barang siapa di antara kalian man utawi sapane wong kuja gelem nekani sapa man ila hadhir raya maring ikilah bendera wa huwa mongko man iku amin. Yang mau kumpul di sini. Jadi Abu Ayyub al-Ansari memisahkan diri dari pasukan Ali di tengah-tengah itu toh. Yang mau bergabung dengan saya aman. Maksudnya apa? Biar ada di antara mereka itu khawarij itu yang tobat di saat detik terakhir. Yang mau ikut di bendera ini, gabung di saya di bendera ini, maka aman. Jadi barang siapa yang mau ngumpul di bawah bendera ini, bendera putih yang dibawa oleh Abu Ayyub al-Ansari, maka dia aman, maka tidak akan diapa-apakan oleh pasukan Sayyidina Ali. Waman utai sapane wong insarafa, pulang sepaman, budal pulang, ilal Kufah maring Kufah wal Madain. Barang siapa yang mau kembali ke Kufah Madain, tidak ngumpul di sini di Nahrawan ini mau, bahwa mengkotai man iku aminun aman. Ini untuk maksudnya biar orang yang niat berperang dengan Sayyidina Ali biar tinggal kecil gitu, belum tersadar gitu. Maka ya alhamdulillah dengan strategi Sayyidina Ali ini, termasuk ini ikhtiar beliau ben aja terjadi bentrok dan supaya mereka sadar. Fansarafa mongko nuli bubar minhum saking khawarij sapa tawaifu katsirun, kelompok-kelompok sing akeh. Dari kurang lebih jumlah mereka kan 12.000 nggih. Terus kemudian kalong ketika siapa? Ketika Abdullah bin Abbas mendebat mereka, tinggal katakanlah berapa gitu. Katakan 9.000 piro. Dari 9.000 itu gara-gara kebijakan Sayyidina Ali ini tadi dengan bendera putih dan dianjurkan untuk kembali ke Kufah dan Madain, walam yabqa lan ora tersisa minhum sangking katakan 9.000-an itu illa alfun kecuali opo 1.000 tok dari Khawarij takriban itu kira-kiranya. Udah 1.000 ini tambah militan ya wis kadung kaya ngoten yar asu hal kang apa mimpin hum ing alfun sapa Abdullah ibn Wahab Ar-Rasi wa kana lu saya gerek 1000 wani perang melawan pasukan Sayyidina Ali yang besar. Terus nekat mereka. Otaknya sudah dipenuhi, pokoknya yang benar mereka kabeh. Sesat kabeh. Ya Allah. Dan berani memulai perang. Sayyidina Ali pun tidak mau. Kan
ketika dengan Sayyidina Muawiyah, ketika dengan apa itu ibu perang Jamal dengan Ibunda Aisyah atau Zubair, selalu beliau dalam posisi tidak mau menyerang lebih dahulu. Kehati-hatian Sayyidina Ali dalam memegang hukum itu sak pole. Jadi selalu di depannya dinasehati supaya sadar, damai. Lah mereka sing dinasehati ngamuk. Hum ya bakana ana sapa al khawarij hum ya khawarij iku awwalaman kawitane wong badha kang miwiti sapa man al qitala ing peperangan. Karena mereka yang memiliki peperangan, Sayyidina Ali mau tidak mau kan harus membela diri, dihadapi lah. 1000 dikeroyok wong akeh kalah mati no. Fakutilu mau dibunuh semua ngono sapa alfun mau an akhirihim. Sange akhire waqilan sapa aksarhum ya kakek mayoritas terbunuh. Dari 1000 yang terbunuh kurang lebih tadi momono sisa yang melarikan diri. Sidik you know. Walam yuqtal lan ora terbunuh min ashabi aliyin sange sahabat-sahabat Ali illa sab'atu nafarin kecuali sapa ming wong 7 tok. Summa innal umura nuri satune pira-pira perkara iku tanah gosot menjadi semakin repot apa al-umur ala amiril mukminin aliyin ya Ali radhiyallahu anhu wa taraba lan goncang apa jaisuhu pasukannya Sayyidina Ali. Piye ditinggalkan jadi Khawarij tadi misalnya yang kemudian pecah tidak mau memerangi Sayyidina Ali akhirnya mama itu pun tidak mau bergabung dengan Sayyidina Ali untuk menghadapi Sayyidina Muawiyah. Jadi kelompok Sayyidina Muawiyah itu belas gak ono perpecahan. Kelompok Sayyidina Ali justru tadi pecah belah mau. Mulane wa khalafalan bedani hu ing Sayyidina Ali sapa kasirun wong akeh min ahli Irak. Di ahli Irak kan Sayyidina Ali kan pusatnya di Kufah. Ya, sebagian di Basrah. Tapi kemudian ini menjadi lemah. Mau pecah belah mau ono Khawarij ono apa ngono. Wastaf halalan menjadi membesar apa amru Syam. Perkarane daerah Syam. Yaitu perkarane yang artinya di kelompoknya Sayyidina Muawiyah menjadi membesar. Wasalu wajalu lan apa jenenge malang melintang nggih, malang melintang sapa ahlu Syam mau. Yamina wa shimala ing kanan dan kiri. Ya tadi apalagi ada isu yang dibelokkan bahwa tahkim di Daumatul Jandal itu kesimpulannya Sayyidina Muawiyah jadi khalifah. Lah yang rakyat kecil yang umat Islam sing orang ngerti duduk selai sing ora melu menyaksikan peristiwa Daumatul Jandal terus nak ngono khalifah wis jelas iki Muawiyah. Sayyidina Ali yang salah ngono. Padahal itu adalah bukan kesepakatan di Daumatul Jandal. Itu adalah sikap pribadi yang nakal tadi tidak sesuai dengan keputusan bersama bahwa Muawiyah atau kemudian diangkat oleh Amr bin As untuk menjadi khalifah. Kama yaqulu hal kaya yang mengucap sapa Ibnu Katsir za'imin hal mereka menyangka annal amra saat ini perkara itu istatabba menjadi kumpul apa al-amr li Muawiyah kanggo Muawiyah bi muqtada hukmil hakamain kelawan sesuai putusane juru putus loro. Nah, ini jadi membelokkan hasil keputusan Daumatul Jandal. Ada ibamu itu kesemahamo sapa sira. Ada ingkilah perkara. Ma'al ilmi sertane kita mengetahui bersama bi anna ahla Syam
Kelan saat ini penduduk Syam iku kullamazdadu sumangsane dadi tambah-tambah sapa penduduk Syam, yaitu penduduk yang di bawah wilayahnya Sayyidina Muawiyah tadi. Apane kekuatane kalau Syam semakin kuat, yo izdada mau dadi tambah-tambah sapa ahlul Irak, apane du'fan lemai karena mereka bercerai-berai. Wa khudlanan asore wa ma'amakan lan sertane oleh ana sapa mereka ahlul Irak iku ya arifuna padha ngerti sapa ahlul Irak, padahal ahlul Irak yang ngerti hu ing apa jenenge kondisi mau min anna amirahum sang sak temene pemimpin mereka itu Sayyidina Ali yang ya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu khairu ahlil ardi, paling bagus-bagusnya penduduk bumi di zalika zaman, yang dalam kurun zaman. Apa ada orang yang lebih utama dari Sayyidina Ali ketika saat itu? Memang terjadi selisih ketika ada Abu Bakar. Abu Bakar harus wafat garek Sayyidina Ali. Lah sapa sing iso nanding kehebatan Sayyidina Ali? Orang yang terbaik, the best of the best. Wis ngerti kaya ngono, isih tetep do bercerai-berai. A'baduhum ai huwa tegese Ali ku a'baduhum, wong sing paling sregep ngibadahe, istiqomah ibadahe. Ya Allah. Lah wis dadi khalifah, penguasa dunia Islam. Subuh niku mungu DCI berangkat ke masjid tanpa pengawal, nganggo tongkat ndodoki omah satu omah per omah sing dilewati. As-shalat dadi pengurus pondok bukai kancane ora kodak, meh dadi ketua pemerintahan, alasane kesel ngantuk apa ngoten nggih. Delok Sayyidina Ali. Ora ana kesele. Tetap digogai. Ya Allah. Kaya pengurus pondok sing wirai ngoten. Gugai kabeh. Shalah. As-shalat. Ya Allah. Iki saben metu saking daleme menuju ke masjid iku sambil gugai tangga-tanggane. Ora peduli badannya lelai kaya ngopo sebagai ketua kepala pemerintahan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya zadum lan paling zuhud. Beliau sange ngati-ngatine. Moh tidak ada ghanimah, tidak ada salep untuk pasukan Sayyidina Muawiyah maupun Khawarij. Enggak mau dia. Salep dan ghanimah itu untuk kalau kita perang dengan non-muslim. Wong itu mereka muslim kok, jadi tidak ada ghanimah, tidak ada salep. Wis kosong-kosongan Sayyidina Ali. Ya Allah, wong apike kaya ngoten. Paling zuhud. Nggih. Wa a'lamuhum lan paling pinter-pintere sahabat. Ora ana sing ngalime ngungkuli Sayyidina Ali. Madani wae ora ana. Wa akhsyahum lan paling wedi-wedine sahabat lillahi azza wajal, kanggo Allah azza wajal. Dadi sak janjane dari sikap Sayyidina Ali ora gampang dahar syubhat-syubhat iku. Aja meneh haram. Kehati-hatian yang luar biasa. Dong-donge wong wis kudu iso bedakno to. Siapa Sayyidina Ali? Tokoh yang hebat seperti itu. Tapi sayang, faqad khazalu. Monggo temen padha ngesorake sapa ahlul Irak. Malah dienggo celatu. Kadang-kadang meskipun mereka mau jadi pasukan Sayyidina Ali, tapi karo isih sok-sok ngenyek. Apa meneh yang sudah betul-betul memisahkan diri melu rombongan Khawarij. Ngasor ke Sayyidina Ali. Bahkan wa takhallau lan padha menjauhkan diri sapa mereka anhu Sayyidina Ali.
Ketika Sayyidina Ali kaya ngoten niku, sampai dekne karepe iku mindah ibu kota saka Madinah ke Kufah iku, yakin penduduk Kufah akan bersama beliau. Penduduk Basrah akan bersama beliau, penduduk Irak akan bersama beliau. Terus tidak bisa digoncang. Ternyata digoncang bisa. Sampai Sayyidina Ali ku apa niku? Bosen. Urip niku bosen Sayyidina Ali nganti. Hatta kariha sehingga bosen sapa Sayyidina Ali. Al hayata ing urip. Wa tamanna lan berharap sapa Sayyidina Ali. Al mauta ing kematian. Tak pun kados ngeten Gusti. Wong-wong wis ora ana husnudzone teng kula. Jenengan pundhut mawon nyawa kula. Ya Allah. Wa hatta kana lan sehingga ana sapa Ali ku yuksiru ngekehake sapa Ali. Kadang Sayyidina Ali ku ngendikan dhewe, ayakula ing yen ngendikan sapa Ali. Wallazi demi zat falaqa kang mes menitahake sapa allazi alhabbata ing biji-bijian. Wa bar'alan tegese wis menciptakan sapa allazi annas mata ing makhluk kabeh iki. La tuhdobanna yakti bakal di apa jenenge disemir apa hari ikilah jenggotku iki bakal disemir min hari saing sirah. Waduh, kaya wis dikaringi kasyaf ngoten, kebuka ngoten, paringi ilham. Aku sedelok meneh wis mati iki, jenggotku iki bakale dilumuri oleh darahnya kepala saya ini. Benar-benar bosan Sayyidina Ali dengan sikap yang mendua dari pasukannya, dari sikap yang tidak konsisten dan konsekuen. Wong kok kaya ngono ku piye? Ai lihiyatuhu tegese jenggote Sayyidina Ali mirroksi sayang kepalane Sayyidina Ali. Fama yuhbasu ashqaha. Fama yuhbasu monggo ora iso ditahan, ora iso dihentikan sapa ashqaha. Paling cilaka-cilakane nasmah. Makhluk yang paling cilaka ora iso dihentikan. Mereka akan membunuh saya. Iki kaya Sayyidina Ali wis krasa. Aku bakal dipateni aku. Sirahku engko ditugel dilukai, kemudian darahnya akan mengalir di jenggot saya. Tidak ada yang bisa menghentikan itu. Terus kayak kosong. Ya Allah. Wa kana lana ana sapa Abdurrahman ibnu Muljam. Ini salah seorang yang Khawarij nih. Sing repot itu Abdurrahman bin Muljam itu, tahu enggak kamu? Hafidz Quran. Ahli tahajud. Tapi ora gelem ngrungokno pendapat Sayyidina Ali, Abdullah bin Abbas, dan tokoh-tokoh lain yang dikirim oleh Sayyidina Ali untuk berdebat. Tidak mau lagi dengar. Pokoknya dia ini paling benar. Wes, dia ini salah kabeh, sesat kabeh, jahanam kabeh. Itu loh. Masya Allah. Abdul bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam itu wahidun, salah satu miru'usil khawariji, sayang tokoh-tokoh khawarij. Lah, ketepaan ada kepentingan pribadi juga. Abdurrahman bin Muljam ini qad khotobah. Temen wis nglamar sapa Abdurrahman bin Muljam. Mula hati-hati. Wong wedok iku kadang iso nyeret ning swarga, geret ning swarga, iso nyeret ning neraka. Lanange iku iso kegeret ning swarga, iso keseret ning neraka. Abdurrahman bin Muljam melamar seorang wanita. Yuqalu kang diucapke lah itu imra'ah kutom. Fa'iqatal jamali hale. Sangat-sangat cantik. Tercantik dari yang cantik-cantik. Utom namanya. Kedanan ini.
Abdurrahman bin Muljam kedanan karo Kutom. Lah Kutom niku nggih, Kutom niku ketika ada pasukan 1000 yang nekat memerangi Sayyidina Ali di Nahrawan, bapaknya saudara laki-lakinya Kutom itu ikut bertempur bersama para Khawarij yang nekat itu. Yeah. Para Khawarij yang nekat itu, yang di bawah Abdullah bin Wahab Ar-Rasi itu. Jadi bapaknya sedulur lanangnya melu memerangi yang tinggal 1000 itu nekat itu. Jadi pol fanatik banget. Yeah. Ya krono bapaknya mati dan saudara laki-lakinya mati di perang di Nahrawan itu karena memerangi Sayyidina Ali, nekat orang 1000 mati. Wa kana lan ana apa kelakuan iku kodok mutilah temen terbunuh sapa Abuha bapake Kutom. Wa akhu lan sedulur lanange Kutom balas dendam gitu loh. Yauman Nahrawan ing dalem dinane perang Nahrawan. Fastarotot mongko nyaratake ngono sapa Kutom alaihi ngatasé Abdurrahman bin Muljam. Sampean nak ngelamar aku ana syarate bunuh Ali. Dan karena tadi bapaknya, saudara laki-lakinya terbunuh dalam peperangan di Nahrawan bersama kelompok Khawarij yang 1000 itu tadi. Ayat tula yang alih ngatasi Abdurrahman, ayat tula yang mateni sapa Abdurrahman. Aliyane Ali radhiyallahu anhu. Lah terus jarine apal Quran ning ndi? Tahajud ning ndi? Nak wis roh itu ayu, sok-sok lali. Nggih mboten? Santri ngalim orang wong wedok ayu lali, ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala monggo ngucap sapa Abdurrahman bin Muljam, wallahi demi Allah majaa ora gawe teka biklan ingsun ila hadil baldah maring ikilah negara Kufah illa qatlu aliyan kecuali apa satu motif membunuh Ali. Terus aku pokoknya orang nekani ning ngene iki negeri iki ning ngene Kufah iki kecuali untuk membunuh Ali. Ya Allah. Karena wis gelem janji kaya ngono sumpah Kutom terus gelem dirabi ngono ceritane. Fatazab wajah mongko nuling krabeni sapa Abdurrahman bin Muljam ha ing Kutom. Wa dakhalalan wis jima ngono sapa Abdurrahman biha kelan Kutom. Lah terus janjinya Abdurrahman bin Muljam ini terus dituntut oleh istrinya. Mbak akhazat lan tumandang sapa Kutom. Iku tuharidu provokasi sapa Kutom. Hu ing Abdurrahman. Ala qatli aliyin ing atase membunuh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sekian dulu, alhamdulillahirabbil alamin.